Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Kisah Malam Official. Di sini kita bakal ngupas kisah-kisah horor dan misteri di balik dunia lain yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita urban legend, pengalaman nyata, sampai kisah mistis yang bikin lu mikir dua kali buat tidur sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa buat klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seram terbaru. Kalau kalian suka vibe horornya, kasih jempol alias like-nya dan tulis pengalaman horor kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita dari kalian bakal kita bahas di episode berikutnya. Gua Iqbal dan Aldi itu kayak trio petualang nggak jelas. Tiap ada long weekend, kita selalu cari tempat buat explore. Kali ini targetnya adalah Gunung Merapi. Kata Aldi, "Yud, lu harus banget cobain Merapi. Pemandangannya tuh nggak ada lawan. Sunrise-nya gila sih, beneran worth it." Gua yang biasanya skeptis soal pendakian akhirnya setuju. Tapi ada satu alasan gue mau ikut. Maya, cewek yang Aldi ajak buat gabung. Maya itu semacam paket komplit, cantik, smart, tapi agak tomboy. Pokoknya tipe cewek yang bikin gue, si jomblo ngenes ini, langsung pengen daftar jadi pacarnya. Gue ajak temen gue satu lagi nggak apa-apa kan? Namanya Raka, kata Maya pas lagi briefing di base camp. Bebas aja, makin rame makin seru, jawab Iqbal sambil ngelipetin jaketnya ke tas. Raka muncul beberapa menit kemudian dan vibe-nya langsung beda. Cowok itu diem banget, ngomong seperlunya, tapi tatapan matanya kayak nyimpen sesuatu. Gua ngerasa ada yang aneh, tapi gue nggak ambil pusing. Pendakian dimulai sore hari. Matahari pelan-pelan turun, bikin langit berubah jadi oranye keunguan. Suasana mulai kerasa dingin, tapi semangat kita tetap panas. Jangan terlalu malam nyampe pos 2 ya, kata porter yang kita sewa buat bawain logistik. Hutan sini suka ada kabut tebel. Sering mas? Hantu gitu? Aldi ketawa santai. Porter itu cuma senyum tipis. Percaya nggak percaya mas? Sepanjang jalan ke pos 2, gue mulai ngerasa sesuatu yang nggak biasa. Suara gemerisik daun yang harusnya biasa aja tiba-tiba bikin gue merinding. Gue nengok ke belakang, dan gue lihat Raka jalan paling belakang sambil tatapannya kosong banget. "Lu kenapa kah? Capek?" tanya gue. Dia cuma ngangguk dan ngeluarin botol minum, tapi nggak minum sama sekali. Gue mulai ngerasa nggak enak. Pas nyampe pos 2, kabut beneran turun. Tebal banget, sampai jarak pandang cuma beberapa meter. Aldi langsung nyalain headlamp, tapi cahaya itu kayak tenggelam di dalam kabut. "Wah, gila ini kabut. Baru kali ini setebel ini," katanya. "Udah, bikin tenda aja dulu. Besok baru lanjut," ujar Maya. Kita semua setuju, tapi saat tenda udah berdiri, Raka tiba-tiba ngomong, "Gue tidur di luar aja." Kita kaget dong. "Hah? Tidur di luar gimana? Dingin kah?" kata Maya. Dia cuma nyengir kecil. "Nggak ada apa-apa." Gue biasa. Malam itu suara-suara aneh mulai muncul. Kayak ada yang jalan di sekitar tenda, tapi pas gue ngintip, nggak ada siapa-siapa. Esok paginya kita semua bangun dengan muka lecek, kecuali Raka. Dia kelihatan segar banget, padahal katanya tidur di luar. Gue iseng nanya, "Lu nggak kedinginan kah?" Dia cuma senyum. "Udah biasa." Perjalanan lanjut ke pos 3, tapi suasana makin nggak enak. Maya cerita kalau tadi malam dia mimpi buruk. Gue mimpi ada cewek pakai baju putih berdiri di depan tenda kita, mukanya rusak parah. Aldi ketawa. "Mimpi lu aja kali, jangan parno." Tapi gue nggak bisa bohong, mimpi Maya tuh relate banget sama apa yang gue lihat semalam. Pas tengah malam gue ngintip keluar dan gue swear to God, ada bayangan cewek berdiri di kejauhan. Gue kira itu cuma halusinasi karena capek. Pas sampai pos 3, kita ketemu pendaki lain yang turun buru-buru. Wajah mereka pucat. Salah satu dari mereka sempat ngomong ke porter kita, "Jangan lama-lama di atas mas, ada yang nggak beres." Makin naik makin aneh. Hutan mulai kerasa mencekam. Kabut yang turun lagi-lagi nggak normal. Bau busuk kayak bangkai juga mulai kecium. Raka yang tadinya diem, sekarang malah sering jalan paling depan kayak dia tahu arah. Gue makin gak nyaman pas jalan makin naik. Kabutnya makin tebel dan bau busuk itu gak hilang-hilang. Aldi yang biasanya paling santai sekarang juga kelihatan gelisah. Gue ngerasa aneh deh. Jalurnya kayak gak bener, katanya sambil berhenti di tengah trek. Bener ini jalurnya kan? Gue nengok ke porter, tapi porter kita malah diem, mukanya tegang. "Ini jalur bener mas, tapi biasanya gak begini," katanya pelan. Gue langsung merhatiin sekitar. Pohon-pohon di sini tinggi banget dan daunnya kayak nutupin langit. Cahaya matahari nyaris nggak bisa tembus. Angin dingin tiba-tiba berhembus kenceng dan suara bisikan kecil mulai kedengeran. Gue nengok ke belakang, ke arah Iqbal. "Lu denger nggak?" tanya gue. Iqbal ngangguk, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Bisikan itu makin jelas, kayak ada yang manggil-manggil nama kita satu-satu. Gue sumpah pengen balik, tapi Raka malah jalan terus kayak nggak ada apa-apa. "Kak, tunggu dulu. Lu yakin jalurnya bener?" Maya teriak dari belakang. Tapi Raka cuma ngangkat tangan tanpa nengok.
Gue mulai curiga, tapi Aldi langsung nyamperin dia. Bro, pelan dikit, jangan kepisah. Pas Aldi narik tangan Raka, gue lihat wajah Raka berubah. Matanya kosong banget dan ada senyum tipis yang bikin gue makin merinding. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma nunjuk ke depan. Ikutin aja, katanya. Kita akhirnya sampai di area datar yang cukup luas. Tempat ini nggak ada di briefing sebelumnya. Harusnya di jalur ini nggak ada area buat ngecamp sebelum puncak, tapi sekarang ada satu tenda berdiri di sana. Warnanya putih pudar, kayak udah lama banget ditinggal. Porter kita langsung berhenti. Mas, kita nggak boleh di sini, katanya tegas. Ini tempat yang dilarang. Lah, kok ada tenda? Tanya Aldi. Porter itu cuma geleng-geleng kepala. Udah, kita balik aja mas, serius. Tapi Raka malah jalan mendekat ke tenda itu. Gue, yang udah setengah panik, ngejar dia. Kak, jangan deket-deket. Tapi dia nggak peduli. Pas gue sampai di belakangnya, dia berdiri diem di depan tenda sambil ngeluarin sesuatu dari kantong jaketnya, semacam kalung kecil dengan liontin hitam. Maya akhirnya nyusul gue dan langsung narik tangan gue. Yud, gue gak suka ini, kita harus balik. Tiba-tiba suara dari dalam tenda itu kedengeran. Kayak ada orang yang lagi bernafas berat. Gue mundur beberapa langkah sambil ngecek ke belakang, tapi Aldi udah gak kelihatan lagi. Lo, Aldi mana? Gue nanya panik. Maya juga bingung. Barusan dia masih di sini. Kita teriak-teriak manggil Aldi tapi gak ada jawaban. Raka masih berdiri diem di depan tenda sambil merhatiin liontin itu. Gue gak inget gimana caranya, tapi tiba-tiba gue udah ada di dalam tenda gue sendiri. Gue bangun dengan kepala pusing berat dan di luar tenda masih gelap banget. Gue nengok kanan kiri, Maya ada di sebelah gue, tapi Iqbal dan Aldi gak ada. Maya, bangun. Gue nyentuh bahunya pelan, tapi dia gak bergerak. Nafasnya berat banget, kayak orang yang lagi mimpi buruk. Gue keluar dari tenda buat cari yang lain, tapi suasananya beda. Tenda putih yang tadi gue lihat udah gak ada. Gue jalan ke arah tempat tadi kita berhenti dan gue lihat Raka duduk di atas batu besar. Dia lagi nunduk sambil ngomong pelan-pelan kayak lagi komat kamit. Gue nggak ngerti apa yang dia omongin, tapi auranya bikin bulu kuduk gue berdiri. Raka, lu ngapain di sini? Aldi mana? Iqbal mana? Gue langsung ngejar dia, tapi pas gue sampai dia berdiri dan nengok ke gue. Wajahnya pucat banget dan matanya merah. Mereka nggak akan balik, katanya pendek. Lalu dia nunjuk ke arah hutan. Gue ngikutin arah jarinya dan ngeliat Aldi berdiri di tengah pohon-pohon, tapi badannya diam kaku. Gue mau teriak tapi suara gue nggak keluar. Pas gue sadar sepenuhnya, gue udah balik lagi ke tenda, tapi kali ini cuma ada gue dan Maya. Gue langsung ngebangunin dia dengan setengah panik. Maya, bangun. Kita harus pergi sekarang. Maya bangun dengan mata lelah banget. Yud, gue mimpi buruk. Di mimpi gue, Aldi sama Iqbal dipanggil sama cewek berambut panjang. Terus, dia nggak nerusin kalimatnya, tapi gue tahu dia juga ngerasa ada yang nggak bener. Kita akhirnya mutusin buat ninggalin tenda dan jalan balik ke bawah. Tapi yang bikin gue makin bingung, jalur yang tadi kita lewatin udah berubah total. Pohon-pohon sekarang kelihatan lebih deket, dan tanahnya basah kayak habis hujan. Setiap langkah yang kita ambil, suara bisikan itu makin keras. Gue bisa dengar suara Aldi yang manggil-manggil nama gue. Yad, sini. Gue tahu itu bukan Aldi, tapi kaki gue terus berat buat jalan. Gue sama Maya terus jalan di tengah kabut yang makin tebel. Langit udah mulai gelap, padahal harusnya masih pagi. Gue nggak tahu berapa lama kita udah jalan, tapi rasanya kayak muter-muter di tempat yang sama. Maya, kita nggak bisa gini terus. Harus cari tempat yang aman dulu, kata gue sambil nyari-nyari tanda jalur pendakian. Tapi ini nggak bener, Bal. Jalannya kayak berubah terus. Tadi gue lihat batu gede di kanan, sekarang muncul lagi di kiri, kata Maya sambil ngos-ngosan. Tiba-tiba suara Aldi kedengeran lagi dari arah hutan. Yad, Maya, tolong gue. Maya langsung ngehentiin langkahnya. Lu denger itu kan? Gue cuma bisa ngangguk. Suaranya makin jelas, tapi entah kenapa gue tahu itu bukan Aldi. Aldi nggak mungkin ada di tempat kayak gini sendirian. Jangan ikutin suaranya, bisik gue ke Maya. Tapi dia malah nangis kecil sambil nutup mulutnya. Gue takut, Yud. Gimana kalau beneran Aldi? Gue tarik tangan Maya dan nyoba buat jalan lebih cepet. Tapi langkah gue langsung berhenti pas gue ngeliat sosok hitam berdiri di depan, tepat di tengah kabut. Tingginya jauh lebih gede dari manusia biasa, dan matanya merah menyala. Siapa lo? Gue teriak, tapi sosok itu cuma diem, gak bergerak sama sekali. Gue ngelirik ke Maya, tapi dia udah pucat banget kayak mau pingsan. Sosok itu akhirnya mulai bergerak maju, dan gue cuma bisa mundur sambil narik Maya. Tiba-tiba, gue dengar suara porter kita yang tadi. Mas, cepet sini. Jangan lihat ke belakang. Gue langsung muter badan dan narik Maya buat lari. Nafas gue berat, tapi gue gak peduli. Porter itu berdiri di kejauhan sambil ngacungin tangan ke arah kita, nyuruh kita cepet-cepet. Gue gak tahu gimana, tapi gue ngerasa ada yang ngejar dari belakang. Pas akhirnya gue nyampe ke porter, dia langsung narik kita masuk ke balik pohon besar.
Mas jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi. Fokus aja ke depan, katanya pelan tapi tegas. Porter lain mana? Iqbal sama Aldi di mana? Gue nanya dengan panik, tapi dia cuma geleng-geleng kepala. Mas, yang penting sekarang kita selamat dulu. Setelah beberapa menit diem buat nenangin diri, Porter itu akhirnya cerita. Mas, kalian harusnya nggak boleh kesini. Jalur ini dikenal angker dan banyak pendaki yang nggak balik. Tapi ini jalur resmi kan? Tanya Maya dengan suara gemetah. Porter itu ngangguk pelan. Resmi, tapi ada bagian tertentu yang nggak boleh dilewatin sembarangan, apalagi kalau ada kabut kayak tadi. Gue ngerasa makin nggak enak. Terus Raka itu siapa? Kenapa dia kayak tahu semua jalur di sini? Porter itu langsung kaget. Raka? Siapa itu Raka? Gue langsung ngejelasin kalau dia salah satu teman Maya yang ikut dalam pendakian ini. Tapi Porter itu malah kelihatan tambah bingung. Mas, dari awal saya nggak pernah lihat orang lain selain kalian berlima. Raka siapa? Gue sama Maya langsung saling lihat. Jantung gue langsung berdegup kencang. Kalau Raka bukan bagian dari kita, terus dia siapa? Porter itu ngajak kita buat jalan turun, tapi perasaan gue masih nggak enak. Gue terus noleh ke belakang, ngerasa kayak ada yang ngikutin. Gue sempat lihat bayangan Aldi lagi berdiri di kejauhan, tapi gue tahu itu bukan dia. Di tengah perjalanan, gue dengar suara langkah berat dari belakang. Gue nengok, dan gue lihat sosok Raka berdiri di tengah jalur. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum tipis kayak biasa. Tapi kali ini, senyumnya bikin gue pengen lari sejauh mungkin. Yud, kita nggak bisa ninggalin dia, bisik Maya sambil gemeteran. Porter itu langsung berdiri di depan kita, ngebentangin tangan. Mas, jangan deket-deket dia. Itu bukan teman kalian lagi. Lu ngomong apa sih? Itu Raka, teriak gue. Walaupun dalam hati gue tahu ada yang nggak bener. Raka mulai jalan pelan-pelan ke arah kita. Setiap langkahnya bikin suara tanah berderak, kayak ada sesuatu yang berat banget ngikutin. Gue ngerasa lemes, tapi Porter itu langsung nyuruh kita lari lagi. Tutup mata kalian. Jangan lihat ke belakang, teriak Porter itu. Kali ini gue nggak mau ambil risiko. Gue narik Maya dan lari sekuat tenaga. Suara langkah berat itu makin keras, tapi gue nggak berani lihat ke belakang. Setelah berjam-jam lari, akhirnya kita sampai ke base camp. Gue hampir jatuh pingsan saking capeknya. Maya juga udah nggak kuat jalan, tapi Porter itu terus nyemangatin kita. Pas gue lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada Raka, nggak ada Aldi, dan nggak ada Iqbal. Cuma hutan gelap yang berdiri angkuh. Porter itu ngeluarin air minum dan ngasih ke gue. Mas, kalian selamat karena kalian dengerin saya. Tapi teman-teman kalian nggak akan balik lagi. Gue langsung ngerasa hampa. Gue nggak bisa nerima kenyataan kalau Aldi dan Iqbal bener-bener hilang. Gue coba nanya lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi Porter itu cuma bilang kadang ada yang nggak bisa dijelasin. Setelah sampai di base camp, gue dan Maya langsung duduk lemas di teras kecil dekat pos pendakian. Malam itu base camp kerasa lebih sunyi dari biasanya. Gue masih nggak bisa ngelepas bayangan Raka yang tiba-tiba muncul di jalur tadi. Aldi dan Iqbal. Bahkan sampai sekarang gue nggak tahu di mana mereka. Porter yang bantuin kita duduk di dekat api unggun kecil sambil ngeluarin rokok. Dia diam cukup lama sebelum akhirnya ngomong. Mas sama Mbak mesti tahu sesuatu. Jalur yang kalian lewatin tadi, itu bukan jalur biasa. Gue langsung nengok. Maksudnya apa, Mas? Dia ngelirik Maya sebentar, lalu ngomong pelan, kayak takut ada yang denger. Jalur itu udah lama nggak dipakai, Mas. Dulu, ada pendaki yang hilang di sana. Nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Maya langsung memeluk lututnya, wajahnya pucat. Terus, kenapa kita bisa ada di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Porter itu menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang bawa kalian ke sana. Biasanya kalau ada pendaki yang nggak kuat mental, mereka bakal ditarik. Teman kalian yang kalian sebut Raka itu, saya nggak yakin dia beneran orang. Kata-kata Porter itu bikin gue merinding. Gue coba ingat lagi semua yang Raka lakuin selama pendakian. Dari awal dia selalu kelihatan beda. Tapi Maya yang paling terguncang. Dia yang bawa Raka ke dalam grup, jadi dia ngerasa bersalah banget. Mas, apa mungkin Raka itu pendaki yang dulu hilang? Tanya gue sambil nyari jawaban di mata Porter. Tapi dia cuma geleng-geleng kepala. Bisa jadi, Mas. Bisa juga dia cuma sosok yang sengaja muncul buat ganggu kalian. Maya langsung nangis. Tapi gue beneran kenal dia. Dia teman kampus gue. Gue punya nomornya, gue sering ngobrol sama dia. Gue ngeluarin ponsel dan nyoba ngecek chat grup kita. Gue inget banget Raka sempat ngirim beberapa pesan sebelum kita naik. Tapi pas gue buka chat itu, nama dan pesannya nggak ada sama sekali. Maya, coba cek ponsel lu, kata gue. Dia buru-buru buka ponselnya, tapi hasilnya sama. Nama Raka hilang dari semua percakapan. Apa-apaan ini? Bisik Maya sambil gemeteran. Besok paginya, gue dan Maya memutuskan buat cari informasi lebih jauh. Gue nggak bisa pulang dengan pikiran setengah-setengah. Gue tanya ke beberapa penduduk lokal yang tinggal di dekat base camp.
Seorang bapak tua yang kelihatannya udah lama tinggal di sana, akhirnya buka suara setelah gue cerita tentang kejadian yang kita alami. Kalau yang Mas ceritain itu bener, berarti kalian ketemu sama penunggu jalur lama. Penunggu? Maya nanya dengan suara kecil. Bapak itu mengangguk. Jalur lama itu pernah ditutup karena banyak pendaki yang hilang. Salah satunya ya anak muda yang namanya Raka. Dia naik sama teman-temannya, tapi cuma dia yang nggak balik. Sampai sekarang, arwahnya dipercaya masih berkeliaran, nyari teman buat nemenin dia. Gue langsung diem. Kepala gue serasa mau pecah dengar cerita itu. Tapi ada satu hal yang bikin gue bingung. Tapi kenapa Raka kelihatan normal banget pas di awal? Dia bisa ngobrol, jalan, bahkan bercanda sama kita. Bapak itu senyum tipis. Arwah kadang nggak langsung nunjukin bentuk aslinya, Mas. Mereka bisa kelihatan kayak manusia biasa, apalagi kalau niatnya buat bawa kalian ke dunia mereka. Setelah dapat cerita itu, gue sama Maya sepakat buat nyari bantuan buat cari Aldi dan Iqbal. Kita nggak bisa ninggalin mereka gitu aja. Gue lapor ke tim SAR lokal dan mereka setuju buat ngadain pencarian. Hari itu gue ikut ke jalur yang sama bareng beberapa anggota SAR. Rasanya berat banget balik ke tempat itu, tapi gue nggak punya pilihan. Pas udah deket ke titik tempat tenda putih berdiri kemarin, salah satu anggota SAR nemuin sesuatu. Sebuah jaket lusuh yang gue kenal banget itu, jaketnya Aldi. Tapi nggak ada tanda-tanda dia atau Iqbal. Tim SAR terus nyisir area itu tapi hasilnya nihil. Satu-satunya yang mereka temuin adalah liontin hitam yang kemarin Raka pegang. Gue nggak tahu gimana caranya liontin itu bisa ada di sana. Hari-hari setelah pendakian itu, rasanya kayak mimpi buruk yang nggak ada ujungnya. Gue dan Maya akhirnya pulang ke kota dengan perasaan campur aduk. Aldi dan Iqbal nggak pernah ditemukan, dan kasus mereka resmi dinyatakan sebagai hilang di gunung. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak bisa tenang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, gue dapat pesan aneh di ponsel gue. Pesannya cuma berisi satu kalimat, "Yud, jangan lupa sama gue."